Di hadapan teman-teman semua ini adalah laptop jadul dari tahun 2011 Acer 4750Z yang memiliki masalah tombol keyboardnya mati ya, di bagian sebelah kanannya. Utamanya tuh yang seperti lu lihat, tombol enter nggak bisa, tombol backspace-nya juga nggak bisa. Jadi kalau untuk kita ngetik itu sangat sulit ya. Nah, biasanya kalau satu tombol itu sudah tidak berfungsi, itu akan mengaruh ke komponen yang lain. Isunya begitu, nggak tahu fakta atau mitos. Nah, alhamdulillah gue sudah dapet part keyboard yang baru di online, di Shopee, di toko oren, namanya nyebut lagi. Nah, tapi gue nggak beli di online karena butuhnya cepet, jadi gue samperin, kebetulan deket rumah. Ternyata setelah gue samperin, harganya itu di luar nalar ya. Berapa harganya? Harganya itu adalah under 50.000. Padahal dulu gue servis yang ini, yang rusak ini, harganya 225.000, dan sekarang dapat harga di 39.000. Lu bayangin, jauh banget harganya. Ya meskipun kita tahu pasti ini adalah KW-KW-an dan KW-KW-KW-an gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Toh yang KW 225 itu bisa awet dari 2017 sampai 2024. Oke, kalau gitu kita eksekusi, kita ganti sendiri di rumah dengan cara pertama kita matikan dulu laptopnya. Dan ini adalah kemarin gua waktu nyari tokonya ya agak sasar-sasar, tapi di sini doi jual banyak banget spare part. Tapi sebelum kita eksekusi, kita harus tahu dulu di mana ada dua baut, yaitu untuk mengunci dari si keyboard itu sendiri. Nah, kebetulan di laptop ini sudah terbuka, jadi tidak perlu dibuka lagi. Tapi kalau teman-teman punya, harus waspada di sini, bautnya harus dibuka dulu. Oke. Nah, setelah kita mati, kita congkel dulu. Jadi sederhana sekali ketika kita mau mengganti keyboard. Pertama kita harus cari kuncian di sisi-sisi dari si laptop ini sendiri ya. Nah, ini agak dalam, cuman seperti kita mencongkel seperti mencongkel kebenaran gitu di Pilpres 2024. Iya, malah pemilu. Nah, pokoknya sisi-sisinya itu lu congkel pelan-pelan pakai pencongkel apa gitu, terserah. Yang penting jangan pakai linggis ya, itu buat gali sumur. Untuk gali kebenaran juga bisa sih. Apaan sih, nggak jelas. Nah, setelah kita congkel, kita harus hati-hati. Kenapa? Karena di dalam keyboard ini ada fleksibelnya yang bisa ketarik kalau kita tidak sangat hati-hati, dan itu menyebabkan putus. Nah, kalau yang putus itu si fleksibel dari keyboard nggak apa-apa, tapi kalau komponen di dalam laptopnya itu yang jadi masalah. Nah, setelah terbuka, kita akan lihat dulu posisinya. Nah, di sini ada fleksibel dari si keyboard dan juga ada apa ya namanya ya, nggak tahu tuh. Pokoknya si penyambung fleksibel ke laptop lah gitu. Nah, di situ ada yang warna hitam dan yang putih. Yang hitam itu kita bisa congkel ke atas untuk membuka atau melepaskan si fleksibel dari keyboard itu sendiri. Nah, setelah kita congkel ke atas, dia sistemnya seperti buka tutup gini. Nah, jadi kalau kita buka dia terbuka, putus, terlepas. Kalau kita tekan ke bawah, dia akan menyambung kepada mengunci kepada fleksibel si keyboard itu sendiri. Nah, itu keyboard lama dan ini keyboard baru, dan ternyata di keyboard lama itu tidak ada lubang untuk baut yang di belakang laptop tadi ya. Nah, yang baru ini yang harga 40 ribuan, dia ada lubangnya. Sehingga ini ya lumayan agak mirip-mirip sama yang original ya, seperti itu. Hati-hati masangnya, jangan sampai kebalik. Dan sebelum kita rekatkan, yang poin yang paling agak tricky adalah ketika kita ingin menyambungkan si fleksibel keyboard itu ke dalam sambungan dari si laptop itu ya. Nah, ini sorry sekali, ini nggak kelihatan proses pemasangannya karena susah ya untuk merekam kameranya, dibutuhkan 2 orang dan ini kita pakai 1 orang. Nah, setelah kita bisa rekatkan, kita langsung rapatkan lagi si keyboardnya. Intinya itu sama ya, seperti proses membuka tadi.
ketika kita mau masang, kita tempelkan dan kita kunci di bagian part dari sambungan fleksibel keyboard. Nah, setelah itu mari kita coba apakah keyboard harga 40.000 ini masih bisa digunakan seperti sedia kala. Harganya sangat tidak ngotak, cuma 40.000. Kalau antum semua main ke servis laptop, pastinya ini lebih dari 40.000, bisa jadi itu 100 ribuan gitu kan. Makanya sangat easy banget kalau misalnya kita mau ngulik-ngulik barang yang ada di kita tanpa harus melibatkan orang lain ya. Maksudnya tanpa harus datang ke servis kayak gitu. Mohon maaf nih, jatahnya servis jadi kurang nih gara-gara kayak gini. Nah, setelah kita coba ternyata semua tombol dari keyboard harga 40 ribuan ini berfungsi, apalagi tombol enter dan juga backspace-nya.